kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, segala nikmat, nikmat berteduh, nikmat pakai banyak banget lah sampai-sampai amal baik kita ya, amal-amal kita gak mungkin menyimbangi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua nikmat itu ada yang di paling utama lah di notice, itu adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa sih para dai sering gitu, para dai, para asatidz kita itu sering bilang bahwa nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Kenapa? Karena coba teman-teman bayangkan dan refleksikan, teman-teman ditakdirkan sama Allah ini dilahirkan dalam kondisi Islam dan Muslim, kondisi Islam dan iman. Dan itu merupakan suatu nikmat karena istilahnya mah kunci ya, kita percaya ya bahwa orang yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah pasti masuk surga, cuman nggak tahu gimana perjalanannya. Nah, kita perlu bersyukuri di Lauh Mahfuz nama teman-teman ada gitu, agamanya Islam dan menyembah Allah gitu. Makanya itu merupakan suatu nikmat yang paling besar gitu, karena teman-teman udah istilahnya udah megang kunci surga itu sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman dalam keadaan Muslim meninggalnya gitu. Itu makanya itu makna apa sih makna sebenarnya para dai, para asatidz ini, para guru-guru kita suka bilang nikmat paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman gitu. Ya itu misalkan teman-teman kan ditakdirkan di zaman Firaun dan ditakdirkan nama teman-teman misalkan naudzubillah di kaumnya Firaun. Ya kalau kita percaya bahwa meninggal ke dalam kufur atau kafir kita masuk neraka kan. Nah, ya alhamdulillah kita nggak nama kita tuh tidak ada di situ gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, makanya sangat perlu disyukuri, sangat perlu benar-benar disyukuri lah. Oke, oh ya sebelum itu perkenalan dulu ya. Nama aku Fahmi Musaki. Aku break scholarship angkatan 4 jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini insya Allah sebagai moderator ya, yang memandu acara ini gitu. Oke, mungkin sedikit pengantar ya untuk materi kali ini. Alhamdulillah ya, Ramadan ini sebentar lagi kita sambut gitu. Kita akan datang padanya gitu. Tapi apakah persiapan kita cukup? Nah, kita perlu menyiapkan amunisi sebenarnya, amunisi ilmu, amal, jiwa dan raga, teman-teman. Jadi insya Allah pada kali ini kita akan ya membahas lah. Ustadznya belum sih? Oh belum ya. Oke, kita akan membahas seputar fikih saum, teman-teman. Mungkin fikih saum ini mungkin teman-teman udah dapat materinya ya. Maksudnya mungkin dari SD teman-teman kalau misalkan lihat di buku mutabaah atau misalkan ya, buku mutabaah traweh lah teman-teman SD atau SMP lah. Itu suka di depan itu ada apa aja yang membatalkan puasa, terus rukun-rukun puasa apa dan lain sebagainya kan. Nah, cuman kita perlu reminder itu saat ini, perlu menggali lagi dan mungkin bisa lebih advance lagi. Mungkin teman-teman ada suatu pertanyaan yang mengganjal gitu, kayak ragu misalkan, mungkin tadi yang ragu teman-teman belum terjawab gitu, mungkin bisa ditanyakan di sini gitu, mungkin didiskusikan di sini dan ya bisa didiskusikan di sini dan ditanyakan kepada insya Allah ahlinya gitu, ahlinya insya Allah ahlinya fikih gitu. Oke. Ya mungkin yang mengganjal mungkin tentang suatu yang apa ya, mungkin teman-teman nggak tahu ini membatalkan puasa apa enggak, atau misalkan ya lain-lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu sebagai pengantarnya ya. Di sini saya akan oh ya sebelumnya di sini saya akan membuka dulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini ya tilawah agar insya Allah semakin kita mendapatkan semakin berkah insya Allah. Untuk apakah Kasidgi udah ada?
Insyaallah ada. Oh, sip sip. Mantap mantap. Oke, kepada Akhina Kak Sidki, eh, waktu dan tempat kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Bagi yang mau membuka mushafnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Syukron ala Akhina Kak Sidki yang udah membacakan ayat Quran tentang ini ya puasa ya, tentang puasa. Semoga kita yang mendapatkan rahmatnya dan ya berbarokah dan berkah dan berkahnya semoga hari ini juga diberkahi. Oke. Oke, Ustadznya udah ada belum Kak? Belum ada. Oh belum ada ya. Aja. Oke. Mungkin ini ya. Aku perkenalkan ini dulu apa namanya Ustadz yang akan insya Allah mengisi di pada kajian kali ini. Insya Allah aku membacakan CV-nya gitu. Nah ini share aku baca CV-nya. Terus oke. Nah ini CV beliau ya, insya Allah yang akan menjadi pemateri kita mengenai fikih saum ini. Beliau pendidikannya S1 Al-Azhar
Kairo, Mesir. Cuman ini nggak tahu aku tahunnya berapa. Terus S2 University of Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Asal beliau dari Riau ya, dari Riau sama seperti Ustadz Abdul Somad ya, Riau, Pekanbaru. Ini di Indragiri sih. sorry. Nah, terus nah ini profesi dan aktivitas beliau ya. Sekarang ini aku sangat banyak banget. Aku akan meng-highlight ini sih. Founder dan pengasuh Indonesia Syariah Consulting Center itu sejenis konsultan fikih, akidah. Jadi teman-teman kalau misalnya punya permasalahan yang permasalahan hukum fikih atau ya akidah dan lain-lain bisa bisa ke uh, apa sih konsultan yang beliau dirikan gitu, Indonesia Syariah Consulting Center. Sama beliau ini ketua bidang edukasi KNRP ya. Kalau KNRP ini kayak perlu teman-teman tahu ini apa ya, gerakan atau organisasi yang istilahnya organisasi Indonesia yang peduli Palestina gitu. Ya sebenarnya maksudnya yang mewadahi gitu untuk apa ya, istilahnya donasi yang segala macamnya gitu. Nah ini profesi beliau sangat banyak dan aktivitas beliau sangat banyak banget ya. Ada berapa nih kalau dihitung? Aduh, ini Masya Allah banget. Ada direktur, ada pembina, terus founder dan lain sebagainya, Masya Allah banget. Dan teman-teman mungkin perlu dipersiapkan lah jiwa dan raganya gitu untuk mendengarkan materi ini, karena ya begitu luar biasanya pembicara kali ini, dan teman-teman bisa ditanyakan gitu ya tentang mungkin teman-teman tentang fikih saum atau tata cara apa aja sih yang membatalkan saum, mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin apa aja tentang seputar puasa yang kita laksanakan ini yang teman-teman belum tahu gitu. Misalkan eh, apakah ketika azan subuh ini kita boleh makan atau enggak? Apakah kita azan subuh apa batasnya sebenarnya gimana sih? Ada yang bilang misalkan sebelum azan, ada yang bilang azan itu masih boleh minum, ada yang bilang nggak bolehnya makan atau minum ini setelah azan dan lain sebagainya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang teman-teman bisa tanyakan gitu, yang masih ragu bisa ditanyakan gitu gitu. Nah mungkin ya coba yang hadir apa nih, coba set artinya. Nah ini teman-teman bisa diajak lagi ya, teman-teman yang kalau misalnya kita total itu ada 12 kali 24. Wah, bisa sampai 50 lebih kan. Nah, ini mungkin diajakin lagi nih teman-teman yang oke ya selama dulu deh, misalkan 12, 24 ada ya sekitar 36 lah. 36 yang masih di asrama. Ya, bentar. Belum ada kan. Oke deh. Apa lagi nih? Ini sambil nunggu startnya ya Kak. Apa udah dihubungi apa belum? Udah dihubungi. Gimana? Ya tunggu aja. Mau sambil sama surat lagi ya. Dilanjutin sama suratnya. Oh iya benar. Awas salah dulu aja deh. Sudah sih, Usana udah mau masuk ya. Lagi yang tadi. Usana udah mau masuk. Oh udah. OTW ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya. Oh iya, oke. Assalamualaikum Ustaz Ardi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ardi.
Masih mic-nya masih masih off cam Ustaz. Off cam, masih off mic maksudnya. Oke. Oke, mungkin pemateri kita sudah datang ya. Jadi silakan teman-teman persiapkan alat tulis, mungkin ya persiapkan jiwa dan raga dan alat tulis untuk dengan serius menyimak materi yang akan diberikan oleh Ustadz Ardi. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja kepada Ustadz Ardi untuk tempat dan waktu kami silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat sahabat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini diizinkan bertemu ya, meski secara virtual. Kita berharap semoga niat kita untuk belajar pada sore hari ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriat, sahabat, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya nge-share file, apakah sudah terlihat di screen? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan mengupas secara tuntas ya fikih puasa, yang tentunya saya rasa tema ini sudah sering ya berulang-ulang dalam setiap Ramadan yang kita jumpai, bahkan mungkin di sepanjang pembelajaran kita gitu ya. Dan tidak ada salahnya kalau kita kemudian mengulang seperti mana kata Allah, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ya, dan berilah peringatan, kemudian peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi muzakarah atau mutolaah itu menjadi sebuah keniscayaan dalam agama kita, karena tidak ada orang yang sempurna ya, tidak ada orang yang perfect ya. Maka kita berharap dengan kita mengulang kembali fikih puasa ini, kita semakin bersemangat ya untuk menyambut bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi ya. Dan memang begitulah kondisi para sahabat Nabi gitu. Jadi mereka sudah melakukan persiapan itu bahkan sejak bulan Rajab ya. Bahkan kata pengarang kitab Lataiful Ma'arif ya, beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan para sahabat Nabi itu bahkan sudah melakukan persiapan pemanasan 6 bulan ya, 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan itu artinya pada bulan Rabiul Awal mereka sahabat Nabi sudah lakukan persiapan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab dan Sya'ban gitu ya. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah pemanasan sudah warming up gitu. Mengapa? Karena memang Ramadan itu umpama ibadah yang maraton gitu ya. Kita dituntut untuk bermain di level yang terbaik, beribadah di level yang terbaik dengan segenap kemampuan, potensi dan kekuatan yang kita punya gitu ya. Jadi kalau kita naik kendaraan itu boleh jadi kecepatan yang tertinggi yang mampu kita capai gitu ya. Kalau kita bermain sepak bola itu adalah semua skill kita gitu ya. Kalau misalnya kita bela diri, maka seluruh jurus-jurus simpanan itu keluar semua gitu ya. Keluar itu sejak awal bulan Ramadan gitu ya.
Jadi ketika pemanasan sudah dilakukan sejak bulan Rabiul Awal atau minimal sejak bulan Rajab gitu ya, maka sejak awal Ramadan itu bukan lagi waktu untuk ngerem, tapi ngegas gitu ya, gas full gitu ya, dengan seluruh kekuatan, potensi, tenaga yang kita punya, karena memang Ramadan itu bulan untuk berkompetisi gitu ya, yang tidak sembarangan orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di bulan Ramadan. Bahkan ketika sudah bertemu pun tidak semua berkesempatan mengoptimasi ibadah pada bulan yang mulia itu. Maka fikih puasa atau belajar fikih puasa ini menjadi sebuah keniscayaan ya, agar kita tahu perbekalan kita, persiapan kita itu sudah sejauh mana gitu ya. Seperti mana kalau pertandingan saja ya, untuk pertandingan-pertandingan di dunia kan kita butuh pemanasan ya, butuh warming up ya, bahkan butuh persiapan. Baik, kewajiban puasa itu Allah ungkapkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 183 sampai 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa gitu ya. Jadi ini dasar normatif kewajiban kita melakukan ibadah puasa gitu ya. Kemudian juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang lain, ada hadis dari Bukhari, hadis Muslim ya, juga hadis perawi-perawi yang lain menyebutkan bahwa kata Nabi, Islam itu tegak di atas 5 perkara, di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga konsensus para ulama mengatakan bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah tanpa ada perbedaan di kalangan umat Islam sejak masa Nabi, masa sahabat, sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat gitu ya. Jadi umat Islam sepakat mengatakan puasa itu adalah wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Dan tujuan utamanya adalah mencapai derajat takwa. Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, bulan memang di mana kita didorong untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran gitu ya. Tidak semata-mata dibaca saja, tapi juga bagaimana memahami, menelaah, mentadaburi ya, bahkan sampai pada level kita mengamalkan atau mengimplementasikan value dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Kita berharap dari madrasah Ramadan menjadi pribadi bertakwa, berpedoman kepada Quran. Ya. Nah, jadi Allahu ghayatuna, ar-rasulu qudwatuna, wal Qur'anu imamuna. Ya. Nah, jadi Allah tujuan kita, Rasul pedoman kita, kemudian Al-Quran itu menjadi panglima, ya, atau menjadi undang-undang, peraturan, manual kehidupan bagi orang-orang yang beriman gitu. Selanjutnya hadirin muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, perlu juga kita ketahui bahwa target besar Ramadan itu sebenarnya tidak semata-mata takwa, tapi kemudian ada beberapa karakter-karakter lain yang perlu melengkapi pribadi bertakwa itu ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah 185 ya, di penghujung ayat Allah mengatakan la'allakum tashkurun ya, agar kalian bersyukur. Artinya pribadi bertakwa itu harus terlihat dia menjadi pribadi yang bersyukur ya. Syukur itu adalah berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan ya, baik secara lisan maupun secara perbuatan gitu. Ya, secara lisan kita mengucapkan terima kasih, kemudian menjadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu dalam rangka beribadah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berterima kasih kepada siapapun yang berjasa dalam kehidupan kita. Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, ya, baik itu orang tua, keluarga, bagi yang sudah menikah pasangan, ya, guru, sahabat, ya. Nah ini kita harus bisa mengungkapkan secara verbal ungkapan terima kasih, ya. Nah, minimal terima kasih atau jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang ketiga,
target Ramadan itu adalah la'allahum yarsyudun, agar mereka bisa istiqomah ya, merawat hidayah yang telah Allah berikan. Kita terlahir sebagai muslim, sebagai muslimah, maka itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kita harus pelihara, harus jaga ya, seperti mana kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Setiap bayi lahir itu lahir dalam keadaan suci, fitrah dalam Islam. Maka orang tuanya lah yang memberi warna Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu. Nah, la'allahum yarsyudun, madrasah Ramadan itu diharapkan mampu menghantarkan orang-orang beriman menjadi pribadi yang istiqomah. Karena banyak ibadah yang berulang-ulang di bulan Ramadan. Ada tarawih, ada tilawatul Quran, kemudian ada memberi makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, infak, sedekah, dan lain-lain gitu ya. La'allahum yarsyudun. Dan yang luar biasa adalah nanti di ayat berikutnya Allah tutup lagi, la'allahum yattaqun gitu. Nah, ini menarik ya, ketika kata-kata takwa itu diapit pada pada ayat yang berdekatan, kemudian ada perubahan gramatikalnya. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allahum yattaqun gitu. Jadi kalau la'allakum itu langsung orang pertama ya, agar kalian bertakwa. Kalau la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa ya. Ulama tafsir menyebutkan bahwa la'allakum tattaqun ini adalah implementasi agar kita menjadi pribadi bertakwa secara individu. Jadi takwa secara individu gitu ya. Yang kedua, la'allahum yattaqun, ini takwa secara sosial. Artinya, kita harus bisa menjadi agen perubahan, agen kebaikan, agen amal soleh dimanapun dan kapanpun kita berada. La'allahum yattaqun. Agar keberadaan kita itu menjadi jalan, menjadi jembatan orang lain mendapat hidayah. Ya. Tidak semata-mata dengan ceramah kita, dengan tausiah kita, tapi boleh jadi dengan keteladanan kita, dengan contoh yang kita berikan ya. Orang mencontoh, orang melihat. Ini terlebih dalam dalam era 4.0 ya, di mana sosial media itu menjadi salah satu garda depan dalam menyebarkan value-value baik atau value-value yang buruk gitu. Maka berbahagialah mereka yang menjadikan sosial media itu sebagai investasi amal soleh masa depan gitu ya. Harus antum manfaatkan itu. Jadi jangan sampai punya akun tapi hanya cerita masalah pribadi saja, hanya cerita masalah ya perasaan saja, kita baper ini, kita baper itu gitu ya. Kemudian kita kepo ini, kita kepo itu aja berulang-ulang. Padahal harusnya orang-orang beriman itu ketika dia mengetahui kita dituntut oleh Allah itu menjadi soleh pribadi dan soleh sosial gitu. La'allakum tattaqun, soleh pribadi. La'allahum yattaqun, itu soleh sosial gitu ya. Selanjutnya hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan juga musim amal soleh ya. Musim amal soleh itu harus diilmui betul. Maka nanti kita akan ada beberapa hal penting mendasar yang harus kita ketahui terkait dengan fikih puasa gitu ya. Nah, karena kalau bicara fikih puasa kan dia tidak semata-mata rukun syarat, tapi juga bagaimana kita memaknai hakikat puasa itu sendiri ya. Jadi Ramadan itu musim amal soleh, bahkan malaikat-malaikat Allah itu ikut bersama-sama mendorong orang-orang beriman dengan seraya mengatakan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang memburu kebaikan, saat inilah kalian harus mengoptimasi potensi dan kemampuan kalian untuk berkompetisi mendapat amal kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai mereka yang masih bergelimang dengan dosa maksiat, tinggalkan gitu. Itu perkataan para malaikat mendorong kita beramal soleh gitu. Ya, dan itu juga Nabi ungkapkan, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Artinya kita meyakini betul puasa itu tidak semata-mata manfaat medis gitu ya, manfaat kesehatan, tapi kita menjalankan ibadah puasa karena Allah memerintahkan kita. Itu makna iman. Kita meyakini itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah ragu sedikit pun bahwa kita sedang menjalankan salah satu perintah-perintah Allah dalam
dalam agama kita. Yang kedua, wahtisaban, dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan. Ya, kata para ulama, ihtisaban ini paling tidak ada 3 makna. Yang pertama, ikhlas. Ya, orang yang berpuasa dengan ikhlas. Yang kedua, orang yang berpuasa itu dengan ilmu. Maka nanti ada fikih puasa. Apa yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ilmui atas puasa yang kita sedang jalankan ini. Yang ketiga, ihtisaban, kita berharap ampunan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, barang siapa beriman dengan iman dan ihtisab, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diputihkan dosanya, gitu ya. Jadi akan dihapus semua dosa-dosanya ya. Nah, ini terutama sekali kata para ulama dosa-dosa yang kecil gitu ya. Kalau dosa-dosa yang besar maka itu harus nanti diiringi dengan taubat dan berazam untuk tidak lagi melakukannya. Tapi ya meski begitu ya, kan sekarang kita bersukacita ya menyambut bulan Ramadan dengan acara-acara tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya kan menyambut ya, marhaban. Rohaba yurahibu tarhiban ya. Marhaban itu marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Bahkan para sahabat juga berdoa sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan berseru, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Atau hadis yang lain ya, doa juga di antara para sahabat, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkan kami ke bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan antarkan Ramadan kepada kami. Allahumma tasallamhu minna mutaqabbala. Dan semoga engkau ya Allah berkenan menerima amal kebaikan kami sepanjang bulan Ramadan. Kita luar biasa menyambutnya ya. Acara munggahan, ada munggahan alumni gitu ya, ada munggahan angkatan, ada munggahan RT, RW, macam-macam, Masya Allah ya. Dan munggahan itu tentu tidak semata-mata bersukacita karena kita menyambut bulan mulia, tapi bagaimana melakukan persiapan. Jadi munggahan itu tidak harus selalu makan ya. Munggahan juga dalam rangka mengilmui diri, melengkapi pengetahuan agar kita betul-betul siap tempur gitu ya. Ketika masuk bulan Ramadan dan powerful dengan seluruh potensi dan kemampuan kita. Tapi yang perlu kita waspadai adalah Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Bahwa ternyata meski dengan kehebatan, keagungan, kemuliaan Ramadan itu, ada orang yang Allah tidak izinkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Tidak dapat tilawah, tidak bisa tarawih. Ya, ada banyak kendala yang membuat dia akhirnya tidak bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Ya, ulama menyebutkan di antara sebabnya adalah ketika kita tidak bersukacita menyambut Ramadan, yang kedua kita tidak melakukan persiapan ya. Nah, jadi kita berharap acara kita pada sore hari ini dalam rangka munggahan Ramadan dengan ilmu gitu ya. Ini kan juga santapan rohani ya. Nah, di antara sebabnya adalah ya, satu, ketika kita berpuasa tapi masih bermaksiat gitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti puasa tapi nggak sholat ya, puasa tapi nggak tutup aurat gitu ya. Puasa tapi berbuat dosa atau maksiat ya, ghibah ya. Boleh jadi dia tidak membatalkan puasa, tapi dia bisa membatalkan pahala puasanya gitu. Dia sah puasanya dari segi hukum, tapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, seperti mana yang Nabi katakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atosh. Ada banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia lakukan kecuali lapar dan dahaga. Begitu pula hadis ini ya. Kata Nabi, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta tindakan bodoh, Allah tidak butuh puasanya gitu. Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Ramadan adalah ajang kita untuk mengoptimasi sumber-sumber keberkahan gitu. Ramadan itu syahrun azimun mubarak, kata Nabi pada khutbah terakhirnya pada bulan Sya'ban ketika akan masuk bulan Ramadan. Kata beliau, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang berkah gitu. Maka kita mendapatkan peluang mendapatkan keberkahan itu ya. Kita tadi katakan Ramadan itu kan ibadah maraton. Dia tidak
hanya semata-mata dimulai dari awal malam Ramadan, tapi sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya. Dan ketika Rajab itu kita sudah mulai pemanasan, ya, Sya'ban ini kita sudah standby, Ramadan itu kita sudah ngegas, ya, sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya, dan selaju-lajunya gitu, ya. Karena memang ya kita tidak ada jaminan bisa full hidup di bulan Ramadan, maka kesempatan yang ada tidak akan kita sia-siakan. Apa persiapan yang dilakukan oleh para sahabat? Paling tidak ada 3. Persiapan ruhi, spiritual, mengkondisikan jiwa kita itu siap bertemu dengan Ramadan, ya. Apakah itu dengan sholat-sholat sunnah, ya, puasa-puasa sunnah, termasuk zikir, ya, dan hal-hal lain yang memang mengkondisikan spiritual kita itu naik, ya. Jadi kondusif untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Kalau tidak dilakukan persiapan pemanasan, ya, sebelum bulan Ramadan, itu nanti banyak orang yang kagok atau banyak orang yang kaget gitu. Nanti aja deh, tunggu malam pertama Ramadan baru saya akan optimal. Tapi ketika nyampe di awal pertama bulan Ramadan, ada aja kendalanya gitu. Ada kegiatan inilah, kegiatan itulah, tugas inilah, tugas itulah yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu boleh jadi karena memang kita tidak mempersiapkannya. Dan memang Allah tidak menginginkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan gitu. Yang kedua, persiapan fikri. Ini persiapan ilmu, ya. Jadi kalau tadi gizi rohani, ini gizi jasmani, ya. Gizi jasmani atau gizi intelektual kita gitu, ya. Jadi membekali pengetahuan, ilmu agar kita betul-betul siap menghadapi bulan Ramadan, ya. Ini terutama kalau yang masih punya hutang, laki-laki atau perempuan, ya. Kalau perempuan pasti, ya, jadi setiap bulan akan ada menstruasi. Maka bagaimana kalau dia masih punya hutang puasa, ya, dan bertemu Ramadan ternyata hutangnya masih ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu, ya. Nah, persiapan yang ketiga, persiapan jasmani. Jasmani ini artinya kita harus menjaga diri agar tetap fit, tetap sehat, dan tetap bugar sepanjang 30 hari di bulan Ramadan, ya. Karena nggak optimal juga kalau misalnya kita sudah persiapan ruhi, persiapan fikri, tapi kurang memperhatikan persiapan jasmani, sehingga malam pertama kita udah tepar, udah demam, udah sakit, sehingga tidak bisa optimal. Oleh sebab itu, jaga kesehatan, ya. Harus ada ikhtiar-ikhtiarnya. Makan yang seimbang, ya, kemudian pola tidur yang teratur, ya. Nah, termasuk juga mengkonsumsi vitamin gitu, ya. Apakah madu, habas sauda, ataupun vitamin-vitamin yang lain yang memang itu bermanfaat atau positif untuk tubuh kita gitu. Ada 10 hal, ya, bagaimana para sahabat Nabi itu memperlakukan Ramadan, ya. Ini saya cepat aja nanti biar kita langsung ke fikihnya. Yang pertama, para sahabat Nabi itu bersukacita menyambut Ramadan. Mereka bersukacita, ada munggahan juga, tapi munggahannya mungkin tidak persis seperti di kita, ya. Jadi munggahan mereka dengan ibadah, dengan tilawah, ya. Intinya bagaimana mempersiapkan Ramadan. Yang kedua, meluruskan niat, ya. Jadi jangan sampai niat kita itu melenceng atau tidak tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diperbaharui niatnya, ya. Tajdidun niyah, memperbaharui niat gitu. Yang ketiga, bersihkan hati dan perbanyak istighfar, ya. Artinya hilangkan kemarahan, dendam, benci, permusuhan, ya. Oleh sebab itu memang meskipun tidak secara verbal Nabi menganjurkan kita bermaaf-maafan, tapi secara umum kan kata Nabi, tidak ada 2 orang beriman yang bertemu bersalaman melainkan dosa-dosa mereka akan gugur dari keduanya sebelum mereka berpisah gitu, ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita masih terbatas virtual, boleh juga, ya. Jadi bermaaf-maafan secara virtual melalui WA, SMS, teleponan, ya, atau PC dan lain-lain gitu, ya. Intinya bagaimana kita membersihkan hati, tidak lagi ada dendam dan permasalahan dengan siapapun. Dan perbanyak istighfar, ya. Karena memang kata para ulama tidak ada sesuatu yang paling banyak menghalangi kita taat kepada Allah melainkan dosa dan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita istighfar. Target Ramadan yang terbaik harus ditargetkan, ya. Kemarin kita mungkin ada yang miss tarawihnya atau miss tilawahnya. Nah, tahun ini ya kita harus bikin targetnya. Target pada sholat, pada puasa, pada zakatnya, atau pada tilawahnya gitu, ya. Azam yang kuat, perlu ada keazaman, semangat
yang tinggi bagaimana kita menghadirkan performa terbaik ya. Jika sepanjang ini sudah 10 tahun, 20 tahun kita puasa, kita berharap ini Ramadan kita yang terbaik ya. Kan kalau itu ditakdirkan Ramadan yang terakhir, semoga Ramadan yang terbaik gitu. Tinggal hal-hal yang melalaikan tinggalkan. Ngarobrol yang nggak perlu, yang nggak penting, yang nggak bermutu gitu tinggalkan gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata karena Ramadan sebenarnya, tapi ya harus menjadi tradisi kita. Tapi karena sekarang momentumnya Ramadan, maka harus ya stop segala sesuatu yang melalaikan ya. Nah, jadi diskusi-diskusi yang nggak penting, pertemuan-pertemuan yang nggak penting, yang melalaikan, itu kita cancel semua. Rencanakan pertemuan agenda yang bermanfaat, baik itu untuk kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Prioritas dalam beribadah perlu ya. Jadi kita nanti mau targetnya apa nih? Tilawahnya, kemudian hafalannya, ya pemahamannya, hafalan hadisnya, ya kemudian target tarawihnya, gitu ya, kemudian target sedekahnya, target infaknya, ya target apa namanya dakwahnya, ya baik secara virtual ataupun dakwah secara langsung. Dan jangan lupa cita-citakan bertemu malam Lailatul Qadar, harus berniat. Jadi jangan sampai antuna nggak berniat, harus berniat ya. Harus ada niat dan komitmen untuk bertemu Lailatul Qadar gitu. Jaga sholat dan pelihara kualitasnya. Jadi jangan sampai puasa nggak sholat, atau sholat tapi asal-asalan ya. Jadi harus kita perbaiki ilmunya, khusyuknya, ketenangannya, begitu. Dan jangan lupa banyak juga berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Memang sepanjang orang berpuasa itu waktu yang mustajab, tapi akan lebih double mustajabnya kalau dia berdoa di waktu-waktu tertentu antara azan iqomah ya, ketika awal pagi atau awal malam, ketika turun hujan ya, kemudian ketika kita sedang bermusafir bepergian gitu ya, atau kita sedang ada masalah, itu di antara waktu-waktu yang mustajab, termasuk ketika akan berbuka puasa ya. Begitu pula makan sahur. Baik, secara umum kalau kita bicara puasa, ya, ini kita oke. Jadi secara umum kalau kita bicara syarat puasa itu ada dua. Ada namanya syarat wajib, ada syarat sah. Siapa saja yang wajib berpuasa ada 3 kategori. 1, muslim, ya, laki-laki perempuan wajib puasa. Yang kedua, baligh. Ya, laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Kalau sudah sampai level itu maka dia wajib puasa. Yang ketiga, berakal, ya, waras dan tidak gila. Nah, kalau 3 ini ada pada diri seseorang maka dia wajib puasa. Yang ketiga, kapankah puasa orang itu dianggap sah? Ya, 1, kalau dia beragama Islam. Non-muslim, ya, jungkir balik dia puasa nggak bakal diterima dalam perspektif kita, gitu ya. Yang kedua, dia berakal. Jadi tidak gila tapi harus waras. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa sampai mereka berakhir siklus haidnya, baru bisa berpuasa, mandi dan berpuasa. Keempat, bukan di hari yang diharamkan. Ya, ada hari yang diharamkan, ya, misalnya di hari raya, gitu ya. Kemudian di hari-hari syak, gitu ya. Kemudian termasuk pada hari-hari yang memang kita tidak dibenarkan berpuasa. Misalnya berpuasa pada hari Jumat saja, atau berpuasa pada hari Sabtu saja. Ini puasa-puasa yang terlarang. Baik, rukun puasa, kalau kita baca penjelasan Rasul, melalui penjelasan para ulama, kita akan dapatkan 2 saja rukunnya. Ya, jadi sangat singkat, namun tentu kita harus tahu hal-hal yang mendukung agar rukun ini bisa terpenuhi dengan sempurna. 1, niat. Ya, kapan niat kita lakukan? Niat itu 1, harus sejak malam kalau dia puasa wajib. Jadi kalau puasa Ramadan itu harus setiap malam. Ya, secepat-cepatnya kita boleh berniat itu, kata para ulama, boleh ya sejak maghrib. Ya, jadi begitu maghrib kita boleh langsung berniat untuk puasa keesokan harinya, boleh. Atau tradisi kita umat Islam Indonesia biasanya ya itu berniat puasa ba'da tarawih, atau niat bersama-sama gitu ya. Nah, jadi hukum niat itu wajib, dia rukun.
dibaca cukup dilafalkan di dalam hati. Tapi sunnah melafalkan dengan lisan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu boleh. Ya. Kata ulama, kalau melafalkan niat dalam rangka ta'qi dan lil qalbi yustahab. Dalam rangka melafalkan niat untuk menguatkan hati itu dianjurkan. Nah, jadi sunnah hukumnya. Nah, tapi kalau kita udah biasa terkondisikan dengan niat tanpa melafalkan juga tidak apa-apa. Jadi kalau puasa wajib, jangan sampai bertemu sholat subuh kita belum niat. Karena kata Nabi apa? Man lam yusbit asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka dia tidak dianggap berpuasa Ramadan. Oleh sebab itu ulama sepakat kalau ada orang yang sengaja tidak berniat puasa Ramadan sengaja ya, maka berlaku beberapa konsekuensi. Yang pertama, konsekuensinya dia rusak puasanya ya. Yang kedua, dia wajib mengqadha'nya nanti di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, hari itu di mana yang dia tidak berniat, dia tetap wajib menahan sampai kapan? Sampai orang berbuka puasa. Masya Allah ya. Jadi sengaja tidak berniat itu salah satu dosa larangan bagi orang Islam ya. Jadi harus berniat ya. Karena kata Nabi innamal a'malu binniyat secara umum. Kemudian tadi hadis yang kedua Nabi mengatakan man lam yusbit asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak dianggap melakukan ibadah puasa. Tapi kalau yang sunnah itu boleh kita berniat sejak siang ya, sejak sore itu boleh ya. Nah, itu kalau sengaja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak sengaja kesiangan? Nggak sengaja kesiangan, memang ulama berbeda pendapat. Paling tidak ada 3 pendapat para ulama bagi mereka yang kesiangan tidak sengaja. Pendapat yang pertama, kata Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa orang itu tetap wajib berpuasa, tapi dia wajib mengqadha nanti di luar bulan Ramadan. Karena dia meskipun tidak sengaja, tapi dianggap tidak berniat. Gitu, ya. Jadi dia tetap harus wajib berpuasa meskipun dia wajib mengqadha nanti di luar bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian kalau kata Imam Malik, kata beliau kalau tidak sengaja maka puasanya tetap sah, gitu ya. Dan dia tidak perlu mengqadha, gitu ya. Nah, begitu pula pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Abu Hanifah ya, agak senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Intinya bagi orang yang berpuasa kalau dia sengaja terlupa berniat gitu ya, terlewat, maka puasanya sah gitu ya, dan dia wajib mengganti tidak wajib menggantinya nanti setelah bulan Ramadan. Dan Imam An-Nawawi ketika mengomentari tentang orang yang sengaja yang tidak sengaja ya terlupa berniat, kata beliau, meskipun dalam pendapat kami, kata beliau, pendapat mazhab Syafi'i, orang yang lupa sekalipun tetap wajib mengqadha puasa Ramadannya dengan tetap wajib berpuasa pada hari itu. Namun kata beliau, pendapat Imam Abu Hanifah juga dipandang ringan untuk orang awam gitu ya. Jadi dia tetap wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha'nya dengan syarat dia memang tidak sengaja terlupa berniat gitu ya. Baik. Selanjutnya imsak. Apa yang kita tahan sepanjang kita berpuasa? 1, tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Ya. Kalau ada orang yang sengaja tidak puasa, ya, maka ulama sepakat dia telah melakukan dosa besar. Berlaku beberapa konsekuensi. 1, dia telah berdosa besar. Yang kedua, rusak puasanya. Yang ketiga, wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Dan dia tidak boleh makan lagi setelah makan yang pertama itu. Kalau dia makan lagi ya berkali-kali sepanjang siang hari Ramadan, maka sepanjang itulah dia berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah kita batalkan ya, ini sengaja batalkan, dia makan, udah meski puasa itu batal tapi dia berdosa cuma sekali aja. Tapi kalau dia makan berkali-kali, maka berkali-kalilah dia telah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sengaja muntah membatalkan puasa, kalau nggak sengaja nggak batal. Jima ya, jadi hubungan badan bagi yang sudah berpasangan juga membatalkan puasa dan berlaku 4 konsekuensi lainnya gitu ya. Walaupun tidak ada orgasme.
Jadi kalau ada yang sudah punya pasangan di sini gitu ya, melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka berlaku 4 konsekuensi. Yang pertama, dia telah berbuat dosa besar, sehingga rusak dan batal puasanya. 1. Yang kedua, dia wajib mengkodok puasanya itu nanti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, dia tetap wajib ya berpuasa, menahan pada hari itu meskipun tidak dianggap puasanya gitu. Tapi dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh lagi mengulangi hubungan badan. Jadi cukup sekali aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia wajib bayar kafarat. Ya, apa itu kafarat? Denda. Dendanya berurutan. Pertama bebaskan budak, tapi karena perbudakan sudah dihapuskan, maka pindah ke pilihan yang kedua. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus dan tidak boleh ada jeda, 60 hari berturut-turut ya. Kemudian kalau dia tidak mampu, baru pindah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Nah itu kafarat atau denda ya, penalti bagi mereka yang berhubungan badan di siang bulan Ramadan. Sengaja keluar mani ya, onani ya, masturbasi ya, itu sama ya. Jadi dia berdosa besar, kemudian batal puasanya, wajib mengqadha ya di luar bulan Ramadan, kemudian wajib menahan puasa sampai sore gitu ya. Kemudian dia tidak wajib bayar kafarat gitu ya. Jadi berlaku 3 hal tadi. Haid ya, tidak boleh berpuasa ya sampai berhenti. Nifas juga begitu ya. Standar wanita 7 hari ya haid, nifas itu 40 sampai 60 hari. Kalau darahnya sudah berhenti sebelum hari 40, maka dia mandi, kemudian sholat dan berpuasa. Murtad, juga orang murtad itu tidak sah berpuasa, gitu ya. Baik, berikutnya kita ingin jelaskan terkait dengan siapa aja yang boleh tidak berpuasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 184 Allah berkata, Allah berfirman, siapa di antara kamu sakit atau bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan gantilah di hari lain. Siapa yang tidak mampu, boleh tidak puasa dan bayarlah fidyah, memberi makan orang miskin. Oleh sebab itu, ada 3 kategori orang yang boleh tidak berpuasa. 1, sakit. Sakit yang seperti apakah yang boleh tidak berpuasa? 1, kalau dia puasa, sakitnya semakin parah. Atau kalau dia puasa, tertunda pulihnya, gitu ya. Nah, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, bepergian. Kalau dia bepergian mubah, bukan dalam rangka maksiat. Misalnya membeli miras, ya, membeli miras dari Singapura misalnya, gitu ya, atau jemput paket narkoba, itu nggak boleh, ya. Jadi bepergian yang boleh, apakah itu liburan keluarga, mudik, ya. Sekarang kita nggak boleh mudik, ya. Jadi artinya perjalanan yang tidak mengandung dosa maksiat. Kemudian jarak minimal 89 km gitu ya. Yang ketiga, orang yang tidak mampu. 1, karena dia sudah tua renta, udah nggak kuat puasa. Yang ketiga, dia tua dan ada penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, 3 orang yang boleh tidak berpuasa ini ada konsekuensi yang berlaku namun berbeda-beda ya. Orang sakit, orang yang bepergian, itu wajib mengqadha puasanya. Nah, jadi tidak boleh langsung bayar fidyah, nggak boleh. Nah, jadi dia tetap wajib mengqadhanya ketika dia sudah sembuh atau ketika dia sudah sampai di tempat tujuan. Wajib mengqadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah, bagi orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa atau punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh, ini langsung bayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasanya, gitu ya. Kapan dia bayar fidyah? Boleh secepat-cepatnya bayar fidyah itu ketika terbit fajar. Contoh nih, hari ini memang dia nggak berniat puasa karena tadi sudah tua renta, orang tua kita, atau memang punya penyakit tidak ada harapan sembuh. Subuh, ya, ketika terbit matahari, maka dia sudah boleh bayar fidyah untuk hari yang bakal dia tinggalkan pada hari itu. Itu paling cepat, paling lama ya sampai tahun depan gitu ya, sampai sebelum bertemu lagi Ramadan yang akan datang gitu. Itu waktu yang agak panjang gitu ya. Jadi intinya bagaimana kemudian fidyah itu dibayar itu sejumlah 2,5 so atau 4 mud ya. Jadi bukan diukur dengan berapa kali makan, tapi ada takarannya.
Berapa takarannya? 2,5 sok atau 4 mud. Itu kalau dikonversi dalam beras, kurang lebih 2,5 kilogram atau 3 kilogram itu aman. Ya. Nah, boleh dengan beras, boleh dengan uang. Ya. Kalau dengan uang diputuskan itu ya antara 30.000 sampai 50.000. Bahkan ada yang kurang dari itu. Intinya bergantung pada harga beras. Nah, ada yang berikutnya wanita hamil atau menyusui. Nah, wanita hamil atau menyusui secara umum memang ulama punya 3 pendapat. Ada yang mengatakan ibu hamil itu kodok. Ada yang mengatakan ibu hamil itu bayar fidyah aja. Ada yang mengatakan bergantung kepada kondisinya, gitu ya. Nah, secara umum memang pendapat yang ketiga ini sesuai kondisi yang paling populer diamalkan di Indonesia. Bagaimana kondisinya? Kalau ibu hamil atau menyusui tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya, maka dia punya kewajiban 2. Ya, double. 1, dia wajib qadha, dan yang kedua, dia wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa, tidak takut pada bayi, tidak khawatir terhadap bayi ataupun janin, dia hanya tidak kuat berpuasa, maka hanya qadha saja tanpa bayar fidyah. Ya, nah, ini pendapat Imam Syafi'i yang diamalkan di Indonesia, gitu ya. Baik, apa yang sunnah ketika kita berpuasa? Ini penting ya. 1, jangan lupa akhirkan makan sahur ya. Nah, jadi kondisikan ya jangan sampai terlewat. Yang kedua, mempercepat iftar. Artinya segera berbuka ya, bukan dimajuin bukanya ya. Buka jam 6, kita percepat jam 5.30, nggak boleh gitu ya. Jadi mempercepat ini ada tidak menunda iftarnya, segera berbuka. Yang ketiga, berdoa setelah berbuka gitu ya. Apa doanya? Bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau zahaba zama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, atau doa-doa yang lain gitu ya. Boleh juga berdoa sebelum iftar ya. Nah, cuma kalau bisa, kalau mau berdoa sebelum iftar, berdoalah jangan pas waktu berbukanya, setengah jam itu kita sudah mulai berdoa. Jadi ketika sudah iftar, bismillahirrahmanirrahim, langsung minum airnya, langsung makan kurmanya, makan kolaknya, makan apa yang mau kita persiapkan untuk buka puasa gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita berdoa lagi setelah berbuka dengan doa yang tadi. Dan kata ulama, boleh juga doa tadi kita awalkan, itu diperbolehkan. Memberi iftar, memberi makan berbuka puasa. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayang qasa min ajrihim syai', ya. Barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa seperti yang didapatkan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Masya Allah. Jadi orang yang memberi makan hidangan berbuka puasa itu dapat double pahalanya. Ya. Baik. Tidak bicara kotor, ya. Nah, jadi meski bicara kotor tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala, gitu, ya. Tidak bersyahwat yang mubah, ya. Melapangkan belanja keluarga. Nah, bagi yang sudah punya pasangan, lapangkan, ya, longgarkan. Belajar ilmu dan tilawatul Quran, targetkan tilawah, ya, targetkan tadabur, targetkan paham isinya, targetkan tajwid dan makhrajul hurufnya. Targetkan bagaimana kita mengimplementasikannya, mengamalkannya, gitu ya. Infak juga penting, ya. Nabi itu sangat dermawan, dan ketika di bulan Ramadan beliau berlipat-lipat kedermawanannya, gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kita beriktikaf, gitu ya. Jadi beriktikaf bagi masjid yang sudah dibuka, gitu ya. Alhamdulillah. Bagi yang tidak bisa, maka kita bisa beriktikaf di rumah. Ulama sepakat mengatakan, iktikaf dalam kondisi normal wajib dilakukan di masjid. Tidak boleh iktikaf di rumah kalau kondisi normal. Hanya wanita yang boleh beriktikaf di rumah, kata Imam Abu Hanifah. Ya, meskipun mayoritas ulama yang lain mengatakan juga wanita wajib iktikaf di masjid. Tapi dalam kondisi abnormal atau yang tidak normal gitu ya, maka kita boleh beriktikaf di rumah seperti mana fatwa ulama Mesir ya. Boleh beriktikaf di rumah dalam kondisi kita tidak diberikan kebebasan beriktikaf di masjid karena masih membatasi kerumunan ya yang boleh menjadi klaster baru. Nanti jangan ada sampai ada klaster Ramadan ya, nauzubillah gitu.
Jadi itu i'tikaf, dan jangan lupa juga tarawih ya. Tarawih juga hal-hal yang penting kita optimalkan. Tarawih itu kesepakatan para ulama 4 madhab ya, termasuk Imam Malik, itu 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Itu pendapat yang paling kuat menurut Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal, bahkan salah satu pendapat dari Imam Malik. Imam Malik itu punya 2 pendapat. Satu, tarawih 20 rakaat tambah 3 witir 23. Yang pendapat yang kedua kata Imam Malik, tarawih itu berdasarkan tradisi orang Madinah 36 rakaat tambah 3 witir 39 rakaat gitu ya. Nah, jadi tapi beliau punya pendapat yang cukup populer, itu pendapat yang menguatkan bahwa pada masa Umar ya, itu para sahabat Nabi dan tabi'in bertarawih sebanyak 20 rakaat. Ada pendapat yang pendapat ulama kontemporer ya, pendapat ulama belakangan katakanlah seperti Bin Bas ya, Al-Utsaimin, kemudian Albani yang berpendapat 11 rakaat ya. Nah, namun ini pendapat mutaakhirin ya, pendapat yang belakangan yang tentunya dari segi kekuatan dan ketersambungan sanad ya, itu lebih kuat pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas para ulama 20 rakaat. Meskipun ulama sepakat ya, meski mereka berbeda, ada yang 20, 36 ataupun 8 rakaat, mereka sepakat angka 8, angka 20 atau angka 36 itu bukan untuk membatasi jumlah rakaatnya. Jadi ya kita pilih aja berdasarkan kemampuan kita. Bisa 8 ya silakan, bisa 20 alhamdulillah, atau kalau ingin lebih banyak ya sampai 36 rakaat tambah 3 witir 39 rakaat gitu. Baik ya, ini bagian yang terakhir saya rasa tadi ya, jadi cukup sampai di situ hal-hal penting yang saya rasa harus kita ilmui dengan benar terkait dengan fikih puasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator ya, untuk mempersilakan kepada sahabat-sahabat yang mau bertanya terkait dengan tema ini. Dipersilakan. Oke, jazakallahu khairan Ustadz menyampaikan materinya. Semoga teman-teman dapat pencerahan ya, mendapat pencerahan dari dan semoga makin siap untuk menyambut Ramadan ini. Oke, sekarang mungkin dibuka diskusi ya, diskusi. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya silakan di kolom chat, bisa diketik, mungkin bisa diketik atau misalkan mau langsung boleh. Terus misalkan mau bertanya silakan ketik di kolom chatnya, saya mau nanya atau apa gitu, jadi biar berurutan aja gitu. Oke, mungkin ini ada yang udah mau bertanya nih Ustadz, tentang ini. Pertama mungkin tentang suntik vaksin nih Ustadz. Suntik vaksin apakah membatalkan puasa gitu? Hukumnya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan suntik vaksin itu sudah ada fatwa ulama internasional dan fatwa ulama lokal. Sudah lama, bahkan sebelum ada pandemi sekarang itu ya. Jadi karena isu suntikan dan isu vaksin kan sudah lama ya. Jadi tidak hanya sekarang itu. Jadi memang sudah dipatwakan selama yang disuntik itu adalah obat ya, bukan zat makanan, maka dia tidak membatalkan puasa gitu. Kecuali kalau infus ya, kita di rumah sakit itu memang ya dia memang zat makanan, karena kan orang sakit yang dirawat kan tidak ada selera makan, maka dia diberikan zat makanan melalui infus gitu. Tapi kalau suntik obat, suntik vaksin itu tidak mengandung makanan, dia hanya obat saja, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Radit. Afan Ustadz, Ana pengen bertanya terkait niat puasa. Ana pernah dengar pendapat ada cara niat yang dirangkap 30 hari. Jadi cukup sekali niat untuk 30 hari. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Iya, jadi itu bukan berniat untuk 30 hari ya, tapi kata para ulama ketika kita sudah berniat di hari pertama itu dianggap sudah berniat untuk 30 hari Ramadan, sehingga kalau dia lupa pada hari-hari berikutnya maka diberikan dispensasi. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah ya. Tapi kata beliau tetap
Artinya tetap wajib berniat setiap malam ya sebelum fajar. Jadi kalau kita tidak sengaja maka dianggap niat kita yang malam pertama itu mengcover niat-niat yang terlupa. Jadi nggak boleh sengaja dilupakan gitu ya. Nah, jadi ulama meskipun seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa niat di awal Ramadan itu telah mengcover 30 hari, itu khusus nanti untuk mereka yang lupa berniat. Yang lupa berniat ya. Nah, jadi bukan sengaja tidak berniat. Gitu. Wallahu a'lam. Gimana? Karadit udah terjawab. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya saat ini ada titipan pertanyaan. Apakah boleh sholat tahajud di malam Ramadan padahal sudah taraweh? Yang kedua, mengenai sholat witir. Apakah boleh melaksanakan sholat malam lagi setelah sholat witir? Ya, baik ya. Jadi kalau kita sebut tahajud ya, itu sholat malam yang dilakukan dengan jeda, dengan tidur. Tidur dulu, ba'da isya, baru tahajud gitu ya. Kalau qiyamul lail itu sholat yang dilakukan ba'da isya ya, walaupun tanpa tidur gitu ya. Nah, sementara tarawih itu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi mana yang umum? Yang umum itu qiyamul lail. Itu umum. Dia apapun jenis sholat yang kita lakukan ba'da isya pada malam hari dinamakan sholat malam. Gitu ya. Kalau baik tanpa tidur ataupun pakai tidur ataupun tarawih itu masuk kategori qiyamul lail. Gitu ya. Yang kedua, kalau tahajud dia lebih khusus. Dia sholat yang dilakukan setelah kita tidur ba'da isya. Jadi kita ba'da isya tidur dulu baru kita bangun, namanya tahajud. Jadi kalau kita nggak pakai tidur langsung sholat namanya qiyamul lail. Itu umum. Nah, di bulan Ramadan qiyamul lail ataupun tahajud namanya tarawih gitu. Ya, namanya tarawih. Jadi bukan hal yang berbeda gitu, ya. Bukan hal yang berbeda, tapi dia satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi di luar Ramadan namanya tahajud atau qiyamul lail, kalau malam Ramadan namanya tarawih. Mengapa tarawih? Tarawih itu kan kalimat jamak plural dari kalimat tarwihah. Apa itu tarwihah? Salat yang ada jedanya di mana orang beristirahat setiap 4 rakaat dengan 2 kali salam. Itu tarwih. Jadi disebut tarwihah ataupun tarawih. Jadi kalau singlenya tarwihah. Kalau jamaknya atau pluralnya tarawih gitu ya. Salat yang dilakukan secara bertahap ya, yang mereka istirahat setiap 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Istirahat dulu, minum dulu, ngopi dulu, makan-makan dulu gitu ya. Nanti lanjut lagi 4 rakaat berikutnya. Itu namanya tarawih. Ya, dan mengapa bisa begitu? Karena memang dulu tradisi para sahabat itu tarawihnya panjang gitu ya. Jadi tahajud itu tarawih itu kadang sampai tengah malam, sampai jam 12 malam. Itu kira-kira kita sampai jam 12 malam itu tinggal imamnya doang itu. Ya. Nah, jadi mungkin tidak biasa atau kita tidak terbiasa untuk melakukannya. Itu terkait dengan beda antara tarawih, tahajud dan qiyamul lail. Jadi bisa bedakan ya, serupa tapi tak sama gitu. Nah, apakah kita boleh tahajud lagi setelah tarawih? Boleh gitu ya. Boleh, kan tadi kita katakan angka 8, angka 20 atau angka 36 itu bukan membatasi. Jadi kalau kita pengen, maaf ya, sampai 1000 rakaat sholat boleh pada malam hari, boleh. Tapi kan yang dituntut itu bukan semata-mata banyak, tapi berkualitas. Nah, jadi khusyuknya, penghayatannya, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau misal gini, kita udah nyicil ya, jadi malam hari 8 rakaat dulu. Nanti tidur, baru tahajud. Ya sama juga, itu juga dinamakan tarawih ya. Dinamakan tarawih kalau kita tadi istirahat di setiap 4 rakaat. Tapi kalau kita tidak lakukan dengan cara tarawih, maka dia menjadi menjadi tahajud biasa, dan itu boleh juga, nggak ada masalah. Insya Allah mendapatkan pahala dan kemuliaan yang sama. Cuma perlu diingatkan kepada antum semua, ulama sepakat
terutama mayoritas para ulama 4 madhab mengatakan bahwa kita tidak mengulang witir 2 kali. La witrani fi lailatin, tidak mengulang witir 2 kali. Terus bagaimana? Kalau misalnya antum sudah tarawih, ya, kalau belum witir nggak masalah, nanti tinggal tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau antum sudah tarawih, sudah witir nih bersama imam, ya, contoh antum sudah dapat 11 rakaat, kan 8 tarawih, 3 witir. Antum sudah witir nih. Nanti ketika antum tidur, antum mau bangun lagi boleh, kata Nabi, boleh, ya. Jadi ketika dia bangun di malam hari, kemudian dia mau tahajud, mau melanjutkan sholat malam, diperbolehkan, tapi tidak lagi ditutup dengan witir, karena witirnya sudah dikedepankan. Hadisnya sahih, kata Nabi, la witrani fi lailatin, ya. Nah, meskipun ada pendapat segelintir ulama yang masih memperbolehkan, ya, karena berdasarkan keumuman hadis, kata Nabi apa? Ij'al akhir salata ij'al akhir salatikum lailan witran, nah gitu ya, au kama qala. Jadi jadikan akhir salat malam kalian dengan witir gitu. Nah, ini ada hadisnya. Namun nanti kan dibantah ataupun dijawab oleh para ulama mayoritas mengatakan hadis itu berlaku umum kalau orang yang belum witir gitu. Bagi orang yang belum witir, maka petunjuknya adalah jadikan akhir salat kalian itu witir. Bagi yang sudah witir di awal malam, ya, karena witir itu boleh dilakukan ba'da isya langsung, atau mau witirnya karena khawatir nggak bisa bangun kan, atau witir duluan. Nanti ketika terbangun mau tahajud tidak perlu witir lagi. Itu pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Rehan Aziz. Bagaimana pandangan Islam dan ilmu kesehatan terkait berolahraga saat berpuasa? Iya, jadi berolahraga kan secara umum termasuk hal-hal yang mubah, ya. Jadi apa itu mubah? Dikerjakan tidak berdosa, tidak berpahala, apalagi ditinggalkan. Jadi mubah aja gitu. Kalau dia mendatangkan kebaikan dan diniatkan untuk ibadah, menjadi ibadah. Tapi kalau misalnya dia bisa menguras tenaga, kita menjadi lemah, loyo, ya, karena mungkin terlalu ekstrim gerakan-gerakannya ataupun jenis olahraganya, maka itu berpengaruh pada puasa kita gitu, ya. Jadi silakan dikondisikan saja. Kalau olahraga ringan saya rasa nggak ada masalah, ya, jalan kaki pagi-pagi atau bersepeda di sekitar komplek rumah gitu, ya, agar kita lebih bugar gitu, ya. Ini terlebih kan dalam kondisi pandemi. Tapi kalau misalnya hal itu dianggap ekstrim dan berat, ya kita berolahraga yang di rumah aja lah, ya, angkat barbel gitu, ya, push up, ya, yang ringan-ringan aja. Wallahu a'lam. Oke, apakah menjawab Anzis? Menjawab nih, makasih Ustaz jawabannya. Sami-sami. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ini Afan Ustaz, berkaitan dengan konsekuensi yang memberi makan 10 orang miskin, 10 orang miskin ya ini di sini, atau 60 maksudnya nih. Saya ingin bertanya Ustadz, berapa kali kita memberi makan orang miskin untuk melunaskan utang kita tersebut? Ya, baik. Tadi kalau terkait dengan fidyah itu, kalau misalnya fidyah kita tidak berpuasa, ya, ini mungkin bukan untuk antum, ya, mungkin orang tua kita gitu misalnya tidak puasa karena dia udah tua, maka boleh tidak berpuasa, hanya bayar fidyah saja. Apa itu fidyah? Memberi makan 1 orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, jadi bukan berapa kali makan, tapi ada takarannya. Takarannya 2,5 sok atau 4 mud. Kalau dikonversi dalam timbangan lokal kita itu 2,5 sampai 3 kilogram beras. Boleh bayar beras, boleh bayar pakai duit gitu. Ya. Kalau tadi yang 60 orang miskin itu denda untuk mereka yang tadi, ya, ada kafarotnya. Orang yang diantara berhubungan dengan istri pada siang hari bulan Ramadan, berlaku 4 konsekuensi gitu, ya. Pertama, batal puasanya dan dia berdosa besar, wajib bertaubat. Yang kedua, dia wajib mengganti puasa nanti di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, dia tetap wajib menahan puasa sampai sore, sampai orang berbuka. Yang keempat, dia bayar kafarot atau denda. Apa dendanya? 3 secara berurutan. Pertama, bebaskan budak. Karena budak sudah dihapuskan, pindah ke opsi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus puasa.
Kalau betul-betul nggak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. 60 ya. 60, bukan 10. Ya, 60 orang. Artinya, takarannya ya, artinya kalau tadi sama dengan fidyah. Artinya kalau fidyah itu kurang lebih, anggap kita ambil yang 30.000 ya. 30 artinya dikali 60 berapa itu? 180 gitu ya. Berarti 1.800.000 ya. 1.800.000 gitu. Kita boleh kita sediakan makanan, kita kasih nasi kotak, atau kalau memang ingin kasih uang juga diperbolehkan gitu ya, karena uang mungkin lebih bermanfaat, meskipun ulama berbeda pendapat ya dalam hal ini, apakah harus beras, makanan pokok, atau apa yang udah mentah atau yang udah jadi, atau boleh dengan uang. Itu perbedaan, dan para ulama sudah lagi tidak mempermasalahkan. Silakan kita mengambil pendapat yang menurut kita lebih mudah dilakukan gitu ya. Ada yang memberi makan 10 orang miskin itu kalau kita melanggar sumpah. Nah, melanggar sumpah, maka ada kafaratnya. Pertama, dia bertobat, berjanji tidak akan mengulangnya, dan memberi makan 10 orang miskin. Itu kafarat bagi mereka yang melanggar sumpah gitu. Wallahu alam. Oke, ini selanjutnya masih ada yang bertanya lagi dari Salma Al-Farizi. Jika sudah masuk waktu imsak tapi kita masih menyantap sahur, apakah kita diperbolehkan untuk melanjutkan hingga terdengar suara azan? Yang kedua, bagaimana hukum sikat gigi setelah azan subuh? Iya, jadi imsak di Indonesia itu kan bukan imsak yang waktu fajar ya, untuk jaga-jaga, untuk persiapan itu kan kurang lebih 15 menit ya. Jadi kalau misalnya imsak itu masih boleh makan, tapi kita sudah harus siap-siap ya. Jangan sampai imsak kita baru mulai makan gitu ya. Ini terutama yang menu sahurnya double atau triple gitu ya. Nah, jadi bagi yang memang biasa makan banyak, maka upayakan jangan sampai terlalu dekat dengan azan subuh gitu. Jadi kalau belum azan kita masih boleh makan gitu ya. Nah, namun kan kita khawatir kalau sudah azan kita masih ngunyah, masih minum. Itu upayakan imsak itu bagus banget ya. Jadi ijtihad untuk kita bersiap-siap gitu ya. Sikat gigi hukumnya makruh. Terutama kalau dia ada rasanya ya, rasa stroberi, rasa oren, rasa apalah gitu ya. Itu makruh hukumnya. Maka kalau antum ingin bersiwak itu lebih baik ya. Kayu siwak kan nggak ada rasanya gitu, tawar aja gitu. Atau kumur-kumur juga boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyikat gigi, hukumnya tidak membatalkan puasa dengan syarat antum tidak telan odolnya gitu ya. Nah, jadi kalau antum telan odolnya, apalagi telan dengan sikat-sikatnya, ya itu juga membatalkan puasa gitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kang Leka. Ibu menyusui ini berniat saum untuk hari tersebut. Namun di siang harinya ia merasa lemah sehingga berbuka. Untuk membayarnya, apakah fidyah atau qadha atau dua-duanya, Ustaz? Iya, tadi ya, artinya kalau dia memang lemah dan tidak ada kekhawatiran terhadap bayinya, maka dia hanya bayar qadha saja, tidak ada bayar fidyah gitu. Ya, jadi kalau dia lemah, lesu, udah buka aja, nggak kuat ini, nggak bakal kuat puasa, udah dia berbuka, tidak puasa pada hari itu, dan hanya satu konsekuensi yang berlaku, mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dia tidak puasa, itu karena bayinya, dia kuat puasa, tapi kayaknya bayi nanti kurang ASI atau nanti kurang asupan gizi, maka dia berbuka, maka dia punya dua kewajiban, qadha plus fidyah gitu ya. Tapi bagaimana kalau dua-duanya nggak kuat terhadap diri sendiri dan juga nggak kuat terhadap bayi, kata ulama cuma qadha saja tanpa bayar fidyah gitu ya. Namun ada lagi pendapat yang terakhir, khusus bagi wanita hamil yang memang jarak hamilnya berdekatan gitu ya. Contoh, tahun ini hamil, nanti disapih 2 tahun gitu ya. Disapih 2 tahun sampai kemudian dia sudah lagi tidak minum ASI gitu ya. Kemudian hamil lagi gitu ya. Jadi berdekatan kehamilannya sehingga dia tidak kuat untuk mengqadha puasanya, maka kata para ulama, ini terutama di kalangan mazhab Hanafi, dia boleh membayar fidyah saja. Kalau memang
terlalu berdekatan jarak kehamilannya sehingga hutangnya udah banyak banget ya. Hutang tahun lalu aja masih apa misalnya masih ada 20, nambah lagi hutang sekarang sudah 40 hari gitu ya. Nah, ini bagi mereka yang jarak kehamilan terlalu dekat, kata para ulama, boleh hanya bayar fidyah saja gitu. Wallahu a'lam. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Waktunya masih ada untuk bertanya. Yang pertama, apakah boleh saum Syawal atau saum sunnah lain mendahului qada puasa? Yang kedua, kalau kita telat sahur, batas sahurnya nih ketika azan pas Allahu Akbar atau boleh nunggu sampai la ilaha illallah, Ustaz? Atau justru batasnya mesti ketika ini garing. Atau justru batasnya mesti ketika imsak? Tadi udah jelasin ya kalau imsak masih boleh. Tapi ini tanyanya yang ketika azannya Allahu Akbar atau sampai la ilaha illallah, Ustaz? Ya, jadi memang yang standar itu azan. Awal pertama azan itu kan sudah awal masuk waktu, maka sudah lagi tidak boleh makan sahur pada ketika itu. Kata ulama, kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau masih di mulut segera muntahkan. Tapi yang lain mengatakan kalau sudah di mulut ditelan, minum air, selesaikan gitu. Ya, jadi jangan sampai di piring ya, nanggung itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau yang di piring nggak boleh sentuh lagi. Yang menjadi khilaf antara ulama itu makanan yang sudah di mulut. Imam Syafi'i mengatakan harus dimuntahkan, pendapat lain mengatakan dikunyah, segera ditelan, minum air biar segera masuk. Maka ketika itu azan pertama kali baru dikumandangkan. Jadi nggak nunggu la ilaha illallah ya, apalagi nunggu iqomah ya. Nah, ini jangan ada yang mazhab nunggu iqomah ya. Saya pernah ketemu itu ada mahasiswa masih makan setelah azan. Kok masih makan? Pak, kan belum iqomah katanya. Kaget saya. Itu dari mana pendapat itu? Jadi sementara kan yang diukur itu adalah dari mulai terbit fajar ditandai dengan azan sholat gitu. Kemudian tadi mendahului qada atau saum Syawal ya. Mayoritas para ulama mengatakan boleh Syawal dulu. Mengapa? Karena Syawal itu waktunya terbatas, sementara qada muttasa ya. Jadi kan dia panjang waktunya. Jadi ada sekitar 11 bulan sampai ke bulan Sya'ban tahun depan gitu ya. Sementara kan Syawal itu hanya ada pada bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Sehingga kata para ulama, mayoritas mengatakan boleh didahulukan gitu ya. Namun ada pendapat seperti Imam Malik mengatakan lebih utama qada dulu, karena itu hutang, dibayar dulu, nanti baru boleh puasa Syawal. Jadi ada khilaf. Namun mayoritas mengatakan diperbolehkan karena Syawal terbatas, sementara qada itu panjang sampai 11 bulan. Wallahu a'lam. Oke, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Teman-teman lagi yang mau nanya lagi, satu kali lagi ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Barangkali ada yang satu yang masih lagi. Apa namanya? Masih menggairahkan lah. Ada lagi teman-teman. Mungkin saya ingin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini misalkan ini tentang sholat raweh sih. Misalkan apakah boleh misalkan sholat raweh misalkan kita 8 ya, kita ambilnya 8. Terus ini dicicil tuh misalkan 4 rakaat terus kita tidur dulu gitu. Terus pas sebelum sahur kita 4 lagi gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Iya, boleh, nggak masalah ya. Jadi karena memang sholat tarawih itu sama seperti sholat malam ya. Jadi boleh dilakukan ba'da isya sampai terbit matahari gitu. Nah, jadi antum boleh ya. Jadi mungkin menjelang sahur ya, atau mungkin ba'da sahur, mungkin ada waktu lumayan lenggang ya, kita boleh niatkan lagi sholat tarawih gitu ya. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Oke, ini satu lagi dari Ya, Syaiful. Apakah boleh puasa dengan niat rangkap, misal bayar utang sekaligus puasa Syawal? Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mengapa? Karena qada puasa hukumnya wajib, Syawal hukumnya sunnah. Tidak boleh bertemu antara wajib dan sunnah. Kecuali kalau sama-sama sunnah. Ya, contoh antum misalnya puasa Syawal bertepatan dengan Senin Kemis. Nah, itu boleh. Ya, atau puasa Syawal bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 Syawal, itu boleh gitu
ya. Nah, jadi kalau sunnah dengan sunnah boleh rangkap doa, rangkap niat, tapi kalau yang satu wajib, yang satu sunnah tidak boleh rangkap gitu. Sama juga boleh rangkap sholat niat, niat sholat. Misalnya antum sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu boleh 2 rakaat tapi dapat 3 pahala. Jadi 3 dalam 1, 3 in 1 gitu. Itu boleh rangkap niat. Karena apa? Karena sama-sama sunnah. Tapi nggak boleh antum niatin sholat sunnah sholat sunnah qobliyah zuhur dengan zuhurnya, itu nggak boleh karena satu sunnah yang satu wajib gitu. Jadi nggak boleh bertemu atau digabungkan antara sunnah dan wajib. Wallahu a'lam. Oke. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin waktunya udah mau ini ya, udah di penghujung. Ini Ustaz minta closing statement. Ya, baik ya. Jadi Ramadan itu kan peluang dan kesempatan untuk kita gitu ya. Dan kita meyakini kan peluang tidak datang 2 kali gitu. Ya, boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir, kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita, maka harus ada keazaman, harus ada komitmen untuk mempersembahkan Ramadan yang terbaik gitu ya. Sebagai bekal untuk kita mudik kepada Allah ya, mudik ke akhirat, mudik ke surga insya Allah. Maka tentu agar dia menjadi Ramadan yang terbaik, dia harus dipersiapkan dengan matang, diilmui, dihayati, dan disambut dengan sukacita. Dan pada sore ini kan kita sudah melakukan bagian dari upaya untuk persiapan itu, kemudian tetap nanti disempurnakan ikhtiarnya dengan upaya-upaya yang lain agar kita bisa melakukan Ramadan yang terbaik. Mungkin itu closing statement-nya, semoga bermanfaat, dan saya juga mohon izin pamit kepada semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bareng dulu kali ya. Ini. Oh iya, mangga silakan. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam, bisa di on cam kan? Oke, ayo teman-teman. Bisa on cam. Ada lagi? Oke, siap ya. 5. Apa ini? 5, 4, 3, kepada Ustadz Ardi telah menyampaikan materinya. Semoga tambah semangat ya, tambah itu harus mendapat amal Ramadan dan pas Ramadan itu dan lain sebagainya. Mungkin ditutup dengan doa ya, dengan pembacaan doa oleh saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afa indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara ya. Saya selaku moderator, Fahmi selaku moderator, mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran dan permohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata, ada salah ucapan, semoga bisa dimaafkan. Baik, mungkin kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Oke. Oke. Terima kasih Fahmi. Senin lagi ya kita kajian. Sama. Kalau yang depan kita lagi ya. Ya, betul. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.